Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, untuk pada kali ini kita akan belajar mengenai sifat larutan asam, basa, dan garam. Sebelum kita belajar mengenai sifat asam, basa, dan garam, alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran pada kali ini. Yaitu yang pertama, mengidentifikasi sifat larutan asam dan basa dan juga garam. Yang kedua, menjelaskan perbedaan sifat larutan asam, basa, dan garam. Yang ketiga, yaitu menyajikan hasil penyelidikan sifat larutan asam, basa, dan garam menggunakan indikator alami. Pada asam, basa, dan garam, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu asam, basa, dan garam. Nah, asam itu adalah ilmu kimia atau senyawa kimia yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan sebuah larutan dengan pH lebih kecil dari 7. Kalau dari definisi secara modern, asam yaitu suatu zat yang bisa memberi proton atau ion H+ kepada zat lainnya, atau bisa menerima pasangan elektron bebas dari suatu basa. Nah, kalau di alam itu ada asam atau enggak ya? Di alam kita dapat menemukan asam, yaitu contohnya dalam buah-buahan. Misalnya asam sitrat dalam buah jeruk yang berfungsi untuk memberi rasa limun yang tajam. Nah, kalau menurut para ahli, menurut dari ahli Arrhenius, asam adalah zat yang dalam air melepas ion H+. Sedangkan basa adalah zat yang dalam air melepas ion OH-. Jadi pembawa sifat asam adalah ion H+, sedangkan pembawa sifat basa adalah ion OH-. Menurut Arrhenius asam itu dirumuskan sebagai HXZ yang dalam air mengalami ionisasi seperti berikut. Nah, adapun contohnya yaitu sebagai berikut. Setelah kita mengetahui asam, kita perlu mengetahui juga apa itu basa. Basa adalah senyawa kimia yang menyerap ion hidronium ketika dilarutkan dalam air. Basa memiliki pH lebih dari 7. Menurut ahli yang bernama Arrhenius, basa adalah hidroksida logam yang dalam air terurai, yaitu sebagai berikut. Jumlah ion OH- yang dapat dilepaskan oleh suatu molekul basa disebut valensi basa. Untuk lebih jelasnya, di sini saya akan menyajikan tabel basa. Setelah kita mengetahui asam, basa, kita harus mengetahui juga mengenai garam. Garam ialah senyawa ionik yang terdiri dari ion positif atau kation dan ion negatif atau anion, sehingga akan membentuk senyawa netral atau tanpa bermuatan. Garam itu terbentuk dari hasil sebuah reaksi, yaitu hasil reaksi dari asam dan basa itu akan membentuk garam.
Terus apa perbedaan antara asam dan basa? Untuk asam sendiri itu memiliki sifat larutan atau ciri sifat larutan asam itu ada 5, yaitu yang pertama rasa masam jika dicicipi. Jangan menguji asam kuat dengan mencicipinya, atau pH-nya yang kecil itu rasanya akan asam banget, itu jangan sampai dicicipi. Yang kedua, derajat keasaman lebih kecil dari 7 atau pH-nya itu kurang dari 7. Yang ketiga, terasa menyengat jika disentuh, terutama asam yang kuat. Yang keempat, reaksi dengan logam bersifat korosif, yaitu menyebabkan karat, dapat pula merusak jaringan kulit atau iritasi, dan melubangi benda yang terbuat dari kayu atau kertas jika konsentrasinya tinggi. Yang kelima, merupakan larutan elektrolit sehingga dapat menghantarkan arus listrik. Terus sifat khusus dari asam itu apa? Itu memiliki rasa yang asam pastinya. Dapat mengubah lakmus biru menjadi merah, bersifat korosif, dapat melarutkan berbagai logam, dapat melarutkan batu kapur, menghasilkan gas karbon dioksida. Terus kalau basa itu secara umum juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, rasa pahit jika dicicipi. Dalam keadaan murni, umumnya berupa kristal padat. Tingkat keasaman lebih dari 7 atau pH-nya itu lebih dari 7. Yang keempat, rasa licin jika di kulit. Peringatannya yaitu jangan sampai kita menguji basa kuat dengan menyentuhnya. Yang kelima, memiliki sifat kaustik, yaitu merusak kulit jika kadar basanya tinggi. Yang keenam, dapat mengemulsi minyak. 7, merupakan elektrolit. Larutannya dapat menghantarkan arus listrik. Nah, kalau secara khususnya sifat basa itu memiliki beberapa ciri, yaitu rasanya pahit, dapat mengubah lakmus merah menjadi biru, bereaksi dengan lemak membentuk sabun, menetralkan sifat asam. Khususnya basa kuat. Anak-anak, untuk mengetahui apakah suatu zat tergolong asam, basa, itu dapat kita cek menggunakan indikator. Indikator itu apa? Indikator itu merupakan zat yang dapat berubah warna bila dimasukkan ke dalam senyawa asam atau basa. Indikator dapat berupa kertas atau larutan. Indikator berupa kertas adalah kertas lakmus. Nah, ada 2 macam kertas lakmus, yaitu lakmus berwarna merah dan yang berwarna biru. Terus bagaimana cara pemakaiannya, Pak? Nah, cara pemakaiannya yaitu dengan cara dimasukkan ke dalam senyawa, kemudian dilihat perubahan warnanya. Suatu senyawa tergolong asam bila kertas lakmus biru berubah menjadi warna merah, tetapi kertas lakmus merah tidak berubah warna. Sementara kalau senyawa golongan basa, bila kertas lakmus merah berubah menjadi biru, tetapi kertas lakmus biru tidak berubah warna. Bila senyawa tidak mengubah warna kertas lakmus digolongkan bukan senyawa asam atau basa, yaitu netral. Ini sifat. Nah, bagaimana gambar dari kertas lakmus? Yaitu seperti ini. Oke, kita akan lanjutkan yaitu mengenai ciri-ciri garam.
garam itu akan larutan asam dengan larutan basa yang direaksikan, seperti pada pengertian, yaitu dari reaksi asam dan basa itu akan menghasilkan garam. Maka ion H+ dari asam akan bereaksi dengan ion OH- membentuk air. Reaksi antara asam dan basa disebut dengan reaksi penetralan atau netralisasi jika jumlah zat asam sama dengan jumlah zat basa. Disebut demikian karena selain air dihasilkan pula suatu zat yang bersifat netral, yaitu garam. Nah, garam terdapat dalam bentuk garam netral, garam basa, dan garam asam. Umumnya garam mudah larut dalam air. Garam itu merupakan padatan pada suhu kamar 25 derajat Celcius. Garam memiliki elektrolit sehingga dapat menghantarkan arus listrik, memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi. Sifat garam dapat dibuat dengan mereaksikan suatu logam dengan asam kuat yang encer atau mereaksikan antara asam dengan basa. Nah, mengenai indikator asam, basa, dan garam, banyak sekali larutan di sekitar kita, baik yang bersifat asam, basa, maupun yang netral. Nah, anak-anak, tahukah kalian atau tahukah kamu bagaimana cara menentukan sifat asam dan basa larutan secara tepat? Bagaimana? Yaitu dengan cara indikator yang dapat digunakan adalah indikator asam dan basa untuk menentukan sifat asam dan basa secara tepat. Nah, berikut juga saya akan menjelaskan mengenai beberapa cara menguji sifat larutan. Nah, kalau tadi kita sudah mengenal yang namanya lakmus, di sini akan mengenalkan mengenai indikator yang dapat mengeceknya, yaitu ada indikator dengan kertas lakmus, ada juga indikator larutan asam dan basa, yaitu menggunakan indikator alami. Kita dapat menguji dengan dua tersebut, kertas lakmus atau dengan indikator alami. Nah, indikator alami itu apa? Indikator alami itu kita dapat buat. Indikator alami adalah indikator yang dibuat menggunakan ekstrak tumbuh-tumbuhan seperti bunga, umbi, kulit buah, juga daun-daun yang berwarna. Nah, contoh spesifiknya itu kunyit, kubis, maksudnya kubis merah, kubis ungu, bunga sepatu, bunga mawar, bayam merah, geranium. Itu kita dapat menggunakan sebagai indikator alami untuk mengecek kadar asam atau basa. Nah, dengan menggunakan indikator kita bisa menentukan suatu larutan mana yang bersifat asam, mana yang bersifat basa atau netral. Nah, cara mengetahuinya itu dengan meneteskan ekstrak tumbuhan tadi ke dalam sebuah larutan. Kemudian lihat perubahan warnanya. Dari perubahan warna itulah kita bisa tahu mana larutan yang mengandung asam atau basa. Untuk warna perubahannya kita dapat mengetahui kalau kita menggunakan kubis merah atau bunga sepatu atau bunga merah atau kunyit atau geranium, terus perubahan warnanya untuk mengeceknya itu bagaimana, Pak? Nah, ini saya ada tabelnya. Di dalam tabel tersebut kita dapat mengetahui kalau warna kubis merah berubah menjadi merah muda atau menjadi hijau, itu kandungan larutannya apa? Asam atau basa? Seperti itu. Nah, seperti itu. Setelah kita belajar mengenai sifat larutan asam, basa, dan garam,
Saya sudah share di kelas grup untuk tugas pada pertemuan kali ini agar kalian dapat lebih memahami mengenai sifat larutan asam, basa, dan garam. Yaitu tugasnya mengamati sifat larutan asam, basa, dan garam menggunakan indikator alami. Boleh apapun yang digunakan menggunakan indikator alami yang sudah saya berikan contohnya tadi, dan juga ada tabelnya. Nah, nanti untuk pengumpulan tugasnya sesuai yang sudah dijadwalkan. Nanti bisa dicek di grup kelas kita. Apabila ada yang ingin ditanyakan lebih jelas, bisa ditanyakan di grup kelas. Nah, untuk selanjutnya nanti silakan dikerjakan mengenai tugasnya. Apabila ada yang ditanyakan ya nanti tanyakan saja di grup ya, jangan malu-malu. Dan cukup sekian untuk pertemuan pada kali ini. Semoga bermanfaat dan menambahkan ilmu kepada kalian. Tetap menjaga kesehatan kalian sesuai dengan protokol, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.